kabar semuanya? Perkenalkan, nama aku Rizka Firdiana. Nah, di sini aku gak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani oleh kakak cantik nih. Mungkin bisa langsung perkenalan, Kak. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Tanisha Pristi. Nah, di sini aku bakal nemenin Rizka nih buat jadi host untuk malam hari ini. Nah, iya bener banget nih teman-teman. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih. Dan tentunya pada obrolan kali ini akan sangat berfaedah nih buat kita semua. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa nih teman-teman, menjadi seorang mahasiswa merupakan impian dan dambaan bagi banyak orang nih. Dan untuk kalian yang mempunyai kesempatan untuk berkuliah dan menjadi seorang mahasiswa, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan emas ini ya. Nah, iya bener banget tuh Kak Rizka. Ngomong-ngomong tentang mahasiswa juga nih, erat banget kan kaitannya dengan manajemen waktu. Nah, pas banget sama judul podcast yang bakal kita bawakan pada malam hari ini, yaitu Manajemen Waktu Mahasiswa 4.0. Nah, podcast ini selanjutnya akan membahas mengenai permasalahan, tips, maupun kejadian yang kita temui sehari-harinya sebagai seorang mahasiswa. Nah, di sini kita berdua nggak bakal sendirian nih, teman-teman. Kita bakalan ditemani oleh Kak Johannes. Kakak yang satu ini berasal dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA UB, Angkatan 2019. Nah, kakak cakep ini nih punya segudang prestasi dan aktivitas loh, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kayak mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih. Kalau gitu, tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin kita bisa sapa-sapa dulu nih. Oke, halo Kak Jo. Selamat malam, Kak. Oke, hai, selamat malam semuanya. Nah, mungkin Oke, aku pengen nanya nih, Kak. Gimana nih kabarnya Kak Jo? Oke, kabarku sendiri puji Tuhan sampai saat ini masih sehat. Kalian gimana nih kabarnya? Baik-baik, Alhamdulillah kita berdua nih masih sehat juga Alhamdulillah nih. baik nih, Kak. Nah, Kak Jo nih sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak banget udah nyempetin waktunya buat hadir di podcast Ritma episode pertama. Ini Kak Jo sekarang bintang tamu perdana kita loh. Oh, iya. Oke, oke, thank you ya udah undang aku sini. Ini sekarang posisinya lagi di mana nih Kak sekarang? Oke, kalau saat ini aku lagi ada di Malang ya. Kalau boleh tahu nih kesibukan Kak Jo sekarang lagi ngapain aja sih? Oke, kalau sekarang ini kesibukanku ya seperti mahasiswa biasa mengikuti kuliah-kuliah dan seperti yang kalian tahu kan aku angkatan 2019 dan sekarang udah masuk semester 5. Nah, gimana kalau orang-orang bilang semester 5 itu semester neraka gitu ya. Iya, Lagi banyak-banyaknya tugas, terus ya masa-masa struggle banget untuk mahasiswa kayak gitu. Terus untuk beberapa kesibukan lainnya ya ngikutin beberapa organisasi seperti contohnya di Ritma ya. Terus ikutin beberapa kegiatan apa non akademik lainnya dan apa aktif juga ikut beberapa ya perlombaan gitulah. kalau aktivitas-aktivitas non-akademiknya itu seperti apa tuh Kak? Kalau non aktivitas non akademik itu seperti ya organisasi itu masuk non akademik ya, organisasi. Terus kayak aku juga aktif di organisasi pemuda gereja gitu, jadi aktif juga di beberapa kegiatan gereja gitu, seperti itu. Wah, banyak banget ya aktivitas sehari-harinya Nah, ini. ya puji Tuhan lah. Tapi gimana sih Kak untuk ngatur yang mana yang bakal diprioritaskan duluan di dalam satu hari itu? Oke, kalau aku biasanya itu ya buat to do list today gitu. Jadi apa-apa aja yang aku lakukan di hari ini aku tulis gitu ya biasanya. Aku tulis terus, nah aku tulis itu biasanya di papan tulis gitu ya, di kamar ada papan tulis. Aku tulis to do list today itu apa aja. Terus kira-kira dari list di sini apa aja yang kira-kira perlu jadi prioritas aku. Nah terus kalau aku nentuin prioritas itu biasanya dari mana dulu yang waktunya duluan. Misalnya ada kegiatan pagi ya, yang pagi ini dulu aku prioritaskan untuk dipersiapkan. Terus lanjut ke yang siang, sore, dan selanjutnya dan malam. Nah, kalau misalnya waktunya tabrakan itu aku lihat kayak kira-kira urgensinya gimana sih kalau misalnya aku di sini apakah aku sangat dibutuhkan atau di sana aku sebenarnya dibutuhkan cuman nggak terlalu dibutuhkan lah dibandingkan yang di sebelah gitu. Jadi ya pintar-pintar ngatur prioritas gitu teman-teman gitu. Berarti lebih ke waktu dulu ya, ntar baru selanjutnya urgensinya mana yang lebih Ya benar berat. kalau aku gitu. Pernah nggak sih Kak Johannes nih ini ada kerjaan yang keteteran gitu atau terbengkalai? Kalau keteteran ya pasti ada ya.
contohnya kayak tugas-tugas kuliah. Cuman keteteran di sini bukan berarti nggak dikerjakan, cuman dikerjakan tapi lebih kayak deadlineer atau ngerjainnya yang mepet-mepet waktu atau bahkan kayak butuh apa ya, usaha lebih lah kayak begadang lebih untuk ngerjainnya kayak gitu. Emang harus ada yang dikorbankan gitu ya waktu tidurnya. Iya sih, jadi harus ada yang diambil dan dikorbankan gitu. Ya waktu yang aku korbankan di sini ya waktu tidurku gitu. Dan mungkin waktu bermain-main gitu ya, kayak main-main, nongkrong gitu mungkin aku kurangin dikit. Nah, kalau misalnya udah dari sekian banyak aktivitas dan ngorbanin waktu main, waktu tidur juga, gimana sih cara Kak Johannes ini ngatur biar kegiatan ini jalan, tapi kegiatan sosial dan yang lainnya itu juga jalan. Masih catch up sama teman-teman mungkin. Oke, jadi ini aku dulu tuh pernah cerita-cerita lah sama temanku gitu ya. Dia pernah bilang, aku kayak sharing discuss gitu kan. Nah, dia pernah bilang kalau untuk apa kita banyak kegiatan akademik, aktif di beberapa hal gitu. Cuman kita nggak seimbang sama kegiatan sosial kita karena gimana pun hal-hal akademik yang kita peroleh itu pasti bakal kita sosialisasikan gitu ya, pasti bakal kita sharing dengan orang melalui sosial gitu. Jadi sisi sosial kita juga harus seimbang. Nah, makanya kadang-kadang kalau misalnya pusing dengan tugas-tugas akademik atau tentang organisasi atau tentang hal lain, aku biasanya itu menyimbangkan atau refreshing dengan main sama teman, terus nongkrong sama teman kayak gitu. Jadi sebenarnya itu harus seimbang sih. Jadi aku membuatnya seimbang gitu. Tetap harus dibagi waktu buat have fun gitu ya Kak jadinya. Ya bener. Soalnya kalau kita kayak ya kuliah kayak gitu kan bosan nggak sih kalian? Kalian juga bosan kan kalau cuma hanya kuliah tanpa ada nongkrong, tanpa ada main-main sama temen. Nah iya benar tuh Kak, pasti ntar pusing banget pas weekend burnout langsung. Iya, Nah bener boleh sekali. nih Kak Johannes, ada nggak sih tapi dari kegiatan-kegiatan itu masa di mana benar-benar hektik banget dari kerjaan segala arah tuh numpuk gitu. Oh, kalau gitu pernah dong, pasti pernah ngalapin kayak gitu ya, kayak tugas kuliah datang, terus tugas di organisasi datang, tugas di kemarin juga sempat ikut PKM juga datang, tugas dari mana-mana datang gitu kan. Pernah sih ngalamin kayak titik di mana, wih semuanya semua datang serba datang gitu kan ke arahku dan di waktu yang bersamaan gitu kan biasanya nggak bisa Nubruk-nubruk. dia. Iya bener. Nah, pas saat-saat semuanya bertubi-tubi kayak gitu, gimana sih Kak Johannes nanggepin masa-masa seperti itu? Oke, biasanya itu aku nanggepin gimana ya? Aku list lagi tugas-tugasku apa aja biar nggak keteteran gitu kan. Terus kayak ya udah kayak pasti biasanya kan kita kalau ada tugas-tugas itu pasti banyak mengeluh gitu ya. Pasti ya. Sambat ya? Nah, cuman aku biasanya tuh ya aku sambat, apa ngeluh gitu kan. Cuman ada batasan gitu. Jadi nggak seterusnya kita mengeluh, nggak seterusnya kita sambat. Karena kalau sambat terus kapan bakal selesai semuanya gitu ya. Terus kalau kan nggak mungkin juga kita sebenarnya pengen sambat, cuman nggak dikeluarkan juga kayak beda rasanya gitu ya. Jadi kalau dari aku ya udah kayak sambat ngeluh gitu ya dikeluarin aja, tapi sebentar aja jangan berkelanjutan. Dan ingat tugas itu harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan nggak bakal selesai. Oke, betul. Gitu. Ingat nih teman-teman, kata Kak Johannes, tugas itu dikerjain bukan cuma disambetin ya Kak. Oke, benar-benar. Oke, nah ngomong Kak Jo tadi nyebutin masuk di organisasi Ritma juga nih. Nah itu sebagai apa sih Kak? Oke, untuk di tahun ini puji Tuhan aku diamanahkan sebagai ketua divisi dari divisi Research and Development. Wah, keren-keren. Kak Johannes nih sebagai seorang kepala ketua divisi itu tentunya harus selalu follow up atau mantau tugas-tugas dari staff-staffnya gitu kan Kak. Pernah nggak sih ngerasa capek harus selalu nanyain kabar ke orang lain gitu? Oke, kalau capek sih bukan sebenarnya capek ya, cuman kayak kenapa harus diingatin terus kan? Sebenarnya bukan capek karena mau mengingatkan, karena apa ya? Sebenarnya nggak capek sih, karena itu udah tanggung jawab aku. Cuman kadang-kadang kayak apakah harus diingatin lagi? Lebih kayak apa ya? Kok harus diingatin lagi kayak gitu ya? Bukan kayak gimana yang jelasinnya? Intinya nggak pernah capek ngingetin orang, cuman lebih berpikir kok aku harus ngingetin terus gitu, apakah dia nggak punya kesadaran sendiri kayak gitu kadang-kadang. Kayak kenapa omongan kita sebelumnya itu nggak diingat sama mereka gitu ya, nggak dilakuin jadinya. Nah ya kayak gitu benar. Nah, pernah nggak ngerasa dimana saat-saat burnout gitu, terus
pengen ngilang aja rasanya. Buka WA itu males, buka Line itu males. Oke, menarik ya. Aku sedikit cerita. Dulu aku tuh pernah ngalamin kondisinya seperti itu ya, kayak males banget dihubungin orang itu pas tahun lalu, pas awal pandemi gitu ya. Terus awal pandemi kita kan stres dengan kondisi pandemi saat ini, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Terus tiba-tiba semua yang banyak mencari. Cuman pas itu aku kayak minta waktu sehari gitu kan bagi diriku sendiri. Terus aku untuk beberapa orang yang sekiranya sangat butuhkan, aku bilang aku sehari ini mau refreshing dulu, jangan hubungin aku dulu ya. Nanti kalau misalnya perlu apa-apa nanti besok lah baru aku bisa dihubungi lagi. Aku bilang itu. Jadi sehari itu aku nggak ada pegang HP, nggak ada pegang WA, nggak ada pegang apa-apa. Ya udah kayak di rumah. Dan kebetulan pas itu aku di rumah kan, jadi bisa kayak main-main sama mama, terus sama adik-adik juga. Jadi kayak family time juga lebih terasa dan refreshing juga lebih ada kayak gitu. Dan itu memang pas itu memang sangat sangat mentok banget gitu kan. Apa kayak udah berasa di titik jenuh, jadi aku ya refreshing gitu. Terus pernah juga aku kayak dihubungin orang-orang gitu kan, misalnya kayak orang-orang yang kayak ngechat cuman kayak nggak penting gitu loh, paham gak sih? Kayak kan misalnya kan ada yang ngechat karena ada kebutuhan ini kebutuhan itu kan aku tangkepin. Cuman kalau orang kayak ngechat ya nggak ada kebutuhan tentang tanggung jawabku, ya aku kadang-kadang baikkan, kalau nggak kadang-kadang slow respon. Jadi kalau teman-teman di sini yang pernah aku slow respon, mohon maaf ya. Aduh pesan. Itu lebih kayak healing sehari gitu ya Kak Johannes jadinya. Iya benar. Aku rasa perlu sih healing ya nggak sih? Perlu healing gitu. Biar kita nggak terlalu benar-benar pusing dengan kerjaan-kerjaan. Iya. Ada nggak Kak Jo tips pas healing itu kita harus gimana? Kan healingnya Kak Jo cuma sehari ya, termasuk cepet dong berarti. Oke. Kalau healing sih menurut aku yang pertama yang pertama dan terutama itu healing itu menurut aku kayak lepaskan gadgetmu, jangan ada berhubungan dengan dunia media sosial gitu, karena tanpa kita sadari tekanan paling banyak itu kita dapatkan dari media sosial, dari mana-mana. Contohnya kayak kita nge-scroll Instagram, kayak ngeliat-liat berita itu kan, wah kita kadang-kadang ngerasa ada pressure gitu tersendiri nggak sih kalau tanpa kita sadari. Terus tiba-tiba dihubungin orang, loh kak deadline ini gimana, Jo ini deadline ini seperti apa. Nah kadang-kadang itu yang buat pressure tersendiri kan. Jadi mungkin menurut aku yang pertama itu harus jauhkan gadgetmu, terus lebih kayak apa, bersosial dengan secara langsung gitu loh. Kayak misalnya ada temanmu di sampingmu yang kita ngobrol secara verbal secara langsung gitu. Aku rasa itu lebih lebih mempercepat healing. Terus bisa dengan liburan jalan-jalan gitu. Nah, aku kadang-kadang kan karena masa pandemi kemarin kan kita nggak boleh berliburan kan. Yeah. Jadi tips healing itu aku kayak setiap sore itu, nggak setiap sore sih, kadang-kadang sore-sore itu aku jalan-jalan naik motor gitu, ya udah keliling-keliling aja, kayak mengalir kemana aja gitu. Karena kan pandemi kan nggak boleh singgah-singgah gitu ya. Ya udah, aku kayak keliling-keliling kota gitu aja, kayak kayak itu. Terus ya udah kayak refreshing diri lagi, ya udah bisa kerjain tugas-tugas lagi kayak gitu. Keliling-keliling nikmatin suasana gitu ya Kak jadinya. Oke ya, nikmati suasana. Kalau misalnya pasangannya makan mantep kayaknya kalau ada pasangannya. Aduh, jadi ngebucin. Kalau aku nggak sih kemarin nggak. Ya, catat tuh teman-teman belum ada nih katanya. Mungkin ada yang mau nemenin. Itu kemarin pas masa pandemi pandemi banget kemarin. Nah, apalagi pas di masa pandemi itu benar-benar ini ya Kak. Kalau kita ngebuka HP itu benar-benar nguras energi kita banget gitu kan. Nguras banget kayak dari sinar HP aja udah ngerasa banget kayak kita membuat mata perih gitu ya. Kayak kita kebanyakan ngeliat layar. Apalagi Zoom kuliah itu berjam-jam ya Kak, ditambah Zoom rapat dan segala macam. Ya benar. Nge-Zoom juga itu kayaknya ada pressure-nya juga ya. Iya, tiap mau duduk di depan laptop itu rasanya aduh, mau Zoom lagi nih gitu. Apalagi Kak Jo ini kegiatannya banyak banget. Pasti jadwal Zoom-nya juga banyak ya. Ya puji Tuhan ya lumayan banyak. Cuman karena sekarang udah mulai banyak kegiatan yang offline ya, jadi udah ada balance lah antara kegiatan offline sama online. Jadi nggak sepenuhnya nge-Zoom. Cuman teman-teman kalau misalnya bosan nge-Zoom ya dan bosan dan itu harus dilakukan, ya mau gimana, mau nggak mau kita harus lakukan dong ya kan, karena itu tanggung jawab kan. Iya benar-benar, mau nggak mau ya harus tetap kita lakuin. Tapi dari Kak Jo-nya sendiri ini
menurut kakak rapat-rapat dan pertemuan lewat Zoom itu efektif nggak sih kak? Kalau untuk kondisi saat ini efektif menurut aku karena kan kita lokasinya berjauh-jauhan. Tapi kalau misalnya bisa bertatapan muka secara langsung tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, aku menyarankan offline sih biar kayak lebih ada interaksi verbalnya juga dan aku udah ngerasain ya rapat online sama rapat offline itu kayaknya menurut aku lebih enak offline deh karena offline itu kita lebih lebih santai. Kalau online kan kayak ya udah kayak aduh kayak nggak ada yang membuat kita nge-refresh gitu. Bener nggak, Iya, Anissa? isi Zoom-nya jadinya ya udah ngomongin bahasan itu. Iya. Apalagi kalau iya, apalagi kalau kita nge-zoom yang dilihat cuma nama doang yang nggak ada yang on cam. Aduh, Jenuh banget pengalaman ya kan. kayaknya ini. Iya. Pengalaman banget sih dulu kayak nge-zoom kan terus kita ngomong terus yang kita lihat cuma layar terus yang isi cuma nama-nama aja gitu kayak kita nggak tahu orang ini ngapain gitu kan. Terus pas ditanyain pada lama gitu responnya kan ya. Nah, itu kayaknya itu salah satu minusnya sih minusnya online. Iya benar-benar. Mungkin itu aja nih Kak untuk pertanyaan dan sesi diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin dari Kak Jo, ada nggak sih tips-tips terakhir atau pesan-pesan mungkin yang mau ditanyain ke pendengar podcast kita ini? Oke, pesan ini mengenai manajemen waktu atau secara garis besar gitu? Dari manajemen waktu boleh atau secara garis besar boleh. Oke, mengenai manajemen waktu, mungkin teman-teman di sini udah punya banyak aktivitas, ya selagi masih ada aktivitasnya itu disyukuri. Pertama kita bersyukur karena diberi kesempatan beraktivitas banyak, karena di luar sana banyak orang yang ingin berada di aktivitas kita, tapi nggak bersyukur aja nggak hanya cukup dengan itu, kita harus juga melakukan dengan bertanggung jawab, karena menurut aku salah satu bentuk bersyukur kita ya dengan bertanggung jawab gitu. Jadi selagi masih ada aktivitas bersyukur dan melakukannya dengan tanggung jawab. Dan kalau misalnya teman-teman mau mengikuti sesuatu kegiatan itu harus dipertimbangkan lagi menurut aku ya. Berdasarkan pengalaman aku jangan kita kayak menerima semuanya itu tanpa mempertimbangkan ke depannya. Karena aku pernah ngalamin seperti itu dan aku sekarang udah mulai mempertimbangkan apa aja hal-hal yang menjadi prioritasku ke depannya. Terus mengenai ini secara garis besar boleh ya? Ya Sedikit boleh-boleh. sharingnya. Jadi selama kita menjadi mahasiswa satu moto yang aku pegang terus itu do your best self lakukan dan jadilah hal yang terbaik dari dirimu sendiri dan serahkan sisanya kepada Tuhan untuk disempurnakan karena kita gak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita lihat. Kita melihat orang yang lebih hebat daripada kita pengen jadi seperti mereka. Kita lihat orang yang lebih kaya daripada kita pengen jadi mereka. Jadi lakukanlah yang terbaik versi dirimu dan serahkan sisanya itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak, biar Tuhan yang menyempurnakan sisanya seperti itu. Wih, keren. Luar biasa banget ya pesan dari Kak Johannes tadi ini. Jadilah yang terbaik dari dirimu, tapi sisanya itu tentunya kita serahin ke Tuhan. Oke. Iya benar. Teman-teman, keren banget ya obrolan kita pada malam hari ini, benar-benar insightful banget dan banyak banget pesan-pesan yang bisa teman-teman pegang untuk menjalani kehidupan mahasiswa teman-teman ke depannya. Oke, selanjutnya kami mau ngucapin terima kasih banyak banget lagi kepada Kak Johannes karena udah nyempetin waktunya nih di tengah kesibukannya buat hadir di podcast pada hari ini. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia ngedengerin podcast ini. Jangan lupa tunggu keseruan podcast-podcast selanjutnya ya di YouTube Ritma FMIPA UB. Nah, jangan lupa juga buat subscribe channel ini dan like, comment, dan share. See you teman-teman. Semoga bermanfaat.